Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Okta Ramayanti dengan NIM B1B1222069 dari Prodi Ilmu Pemerintahan. Baiklah, di sini saya akan bercerita terkait kunjungan saya ke Desa Muaro Pijuan terkait dengan adanya tugas turun lapangan dari mata kuliah Perencanaan Pembangunan yang diampu oleh Bapak Alfa Beriansyah, SIP NIP. Kemarin, saya dan teman anggota kelompok saya yang beranggotakan 7 orang pergi mengunjungi kantor Desa Muaro Pijuan untuk melakukan wawancara terkait untuk informasi yang kami butuhkan dalam pembuatan perencanaan pembangunan dalam bentuk analisis SWOT. Nah, titik kumpul utama kami yaitu awalnya di Unja. Kami dari kampus itu pergi ke kantor desa menempuh jarak sekitar kurang lebih 15 menit. Tidak begitu jauh jika kami berangkat dari kampus. Untuk akses jalan sendiri itu bagus karena kami melewati jalan raya atau jalan umum. Tetapi pada saat sudah sampainya kami di lorong kantor desanya itu jalan sudah tidak begitu mulus karena masih banyak jalan yang berlubang. Kami datang pada jam 8 pagi. Di sana baru ada satu petugas yang membukakan pintu kantor desa tersebut. Nah, kami juga menunggu para staf-staf yang lain dan juga menunggu kepala desanya. Berhubung di hari itu kantor desa cukup ramai, sepertinya akan melakukan rapat, lalu kami membuat janji dengan salah satu anggota stafnya untuk datang lagi keesokan harinya. Keesokan harinya kami datang lalu bertemu kepada sekretaris desanya. Itu kami yang pertama mendapatkan informasi terkait profil desa Muaro Pijuannya. Nah, Muaro Pijuan ini berdiri jauh sebelum kemerdekaan Indonesia 1945. Desa Muaro Pijuan yang penghuninya itu berasal dari beberapa orang dari perantauan yang menetap atau tinggal di desa itu. Nah, pada zaman dulu itu ada yang dikenal sebagai Datuk yang bernama Ismail bersama istri, anak-anak dan juga kerabat-kerabatnya, dan secara tidak langsung Datuk Ismail tersebut menjadi orang yang diketuai atau disegani di desa tersebut. Nah, hukum adat Desa Muaro Pijuan dalam pengelolaan tanah dan juga pemanfaatan lahan itu atau juga pemanfaatan hasil hutan itu diperbolehkan bagi setiap orang, baik itu warga asli Desa Muaro Pijuan ataupun para pendatang dari luar desa. Nah, mereka yang datang sudah menjadi bagian dari penduduk Desa Muaro Pijuan itu sendiri. Wilayah di Desa Muaro Pijuan itu terbagi menjadi 3 dusun. Yang pertama ada Dusun Sukamenanti, yang kedua ada Dusun Talang Batu, yang ketiga ada Dusun Suak Medang. Nah, secara geografis Desa Muaro Pijuan ini terletak di bagian barat Kabupaten Muaro Jambi, yaitu dengan luas kurang lebih 1.526 hektar. Nah, itu berbatasan langsung dengan yang pertama ada di sebelah utara itu berbatasan dengan Pematang Jering dan Sungai Batanghari. Yang kedua, sebelah selatan itu berbatasan dengan Kelurahan Pijoan. Yang ketiga ada sebelah timur berbatasan dengan Sungai Duren dan Simpang Sungai Duren. Yang keempat ada sebelah barat itu berbatasan langsung dengan Kelurahan Pijoan.
Nah, pertumbuhan ekonomi masyarakat di Desa Muaro Pijuan secara umum juga sudah mulai mengalami peningkatan. Hal ini dari bertambahnya jumlah penduduk yang memiliki usaha ataupun pekerjaan, walaupun jenis pekerjaan tersebut umumnya belum dapat dipastikan bersumber dari hasil usaha yang dilakukan, atau bisa juga itu diperoleh dari modal usaha dari pemerintah. Nah, yang dari segi pendidikan untuk Desa Muaro Pijuan, itu Desa Muaro Pijuan sudah memiliki SD negeri yang berada di naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Teknologi, dan Pemerintahan Daerah, yaitu SD 192. Namun, banyak masyarakat di sana itu menyekolahkan anaknya di kota ataupun memilih untuk memasukkan anaknya di sekolah swasta, karena di desa tersebut kebanyakan sekolah itu masih setara dengan madrasah atau MI. Untuk kepengurusan administrasi sekolah itu kadang masyarakat masih meminta bantuan dari kantor desa, karena mungkin dari yang pertama dari teknologi, itu mungkin di desa bisa menggunakan teknologi yang ada di desa, seperti mungkin jaringan internetnya lebih kuat, lebih stabil. Nah, jadi masyarakat itu kadang masih kebingungan di pendaftaran anak di pengukuran dari jarak rumah sampai ke sekolahan. Makanya dari itu masyarakat masih meminta bantuan dari staf-staf yang ada di kantor desa. Bagaimana layanan yang ada di Desa Muaro Pijuan? Itu untuk dari segi layanan kesehatan yang ada di Desa Muaro Pijuan itu tidak ada kendala, cuman kendalanya yaitu mungkin dari segi pelayanan. Karena aksesnya dekat dari Simpang Sungai Duren, itu maka berobatnya ke Puskesmas Simpang Sungai Duren. Karena itu merupakan fasilitas umum, jadi tidak ada kendala. Mungkin kendalanya itu dari pelayanan yang diberikan puskesmasnya kepada masyarakat itu sendiri. Mungkin karena instansi dari pemerintahan, jadi pelayanannya itu tidak diberikan sepenuhnya yang baik. Nah, yang menarik perhatian lagi dari penduduk Desa Muaro Pijuan itu masih banyak yang memiliki usaha atau mata pencarian tetap di bidang, terutama di bidang pertanian dan juga perkebunan. Hal ini dapat diindikasi bahwa 25 masyarakat Muaro Pijuan terbebasnya dalam ilmu pengetahuan di bidang pertanian dan juga perkebunan, seperti perkebunan karet dan juga kelapa sawit. Oleh karena itu, tidak adanya tenaga ahli yang mendampingi mereka dalam hal ini. Bagaimana masyarakat berbuat untuk menjadi petani yang baik dan hasil yang maksimal untuk didapatkan masyarakat yang ada di Desa Muaro Pijuan. Nah, masyarakat dalam mendapatkan ilmu pengetahuan di bidang pertanian dan juga perkebunan itu hanyalah dari sekedar mulut ke mulut para petani yang ada di desa tersebut, serta penyaluran pupuk bersubsidi itu terkadang tidak tepat waktu sehingga berpengaruh kepada hasil produksi pertanian dan juga perkebunan. Nah, meskipun ada tenaga yang dinamakan PPL di Desa Muaro Pijuan, itu tidak bekerja sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah yang menugaskannya. Ini yang menyebabkan belum terlepasnya masyarakat di Desa Muaro Pijuan dari kemiskinan. Padahal potensi desa tersendiri itu ada. Nah, masyarakat Muaro Pijuan sudah mementingkan pendidikannya karena diwajibkan untuk bersekolah selama 12 tahun. Dan pada tahun 2023 itu mayoritas warganya sudah banyak yang berjenjang S1. Baiklah, sekian dari cerita kunjungan saya ke Desa Muaro Pijuan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.